Oke, yang pertama kita mau ngomongin tentang geographic data. Wah, ini apaan nih geographic data? Kita ngomongin apa nih? Kita nggak ngomongin rumus, nggak ngomongin apa-apa. Tapi saya mau ngomongin fitur di Excel yang kebetulan cuma ada di Excel 365. Yaitu kalau kita misalnya masukin data seperti ini data negara ya, bisa juga data city atau kota, oke? Di mana kita bisa minta Excel kalau kita terkoneksi dengan internet nih, ya, untuk mendapatkan data mengenai negara itu. Wah, keren banget ya. Jadi yang saya lakukan, saya ambil 11 negara yang ada di Asia Tenggara, di Southeast Asia. Oke, kemudian kalau kita highlight kayak gini, teman-teman yang menggunakan Excel 365 bisa pergi ke data, dan di bagian data type sini ada pilihan banyak nih. Apakah mengenai city, geography, people, bahkan bisa cari stocks, currency, bla bla bla. Tapi dalam kali ini kita mau lihat geographic ya. Jadi saya akan klik geographic sekarang. Oke, saya akan klik, dia akan sedikit bekerja nih, cari waktu, dan sekarang ada data di sebelah kanan yang agak sedikit beda ya, kayak menunjukkan bahwa ini sekarang terkoneksi dengan geographic data. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah kanan atas ada tombol kecil tanya insert data, mau masukin data apa di sini? Ternyata kalau saya klik, oke, wah pilihannya banyak ya, ada area, ada birth rate ya, rata-rata tingkat kelahiran gitu ya, ada CPI buat teman-teman yang belajar ekonomi, oke. Bahkan kita bisa lihat, mungkin kita cek ini ya, kita bisa cek ke bawah population, populasinya berapa sih di negara-negara ini, kita tinggal klik aja dan dia akan cari datanya, oke. Boom, seperti ini ya. Wah, ternyata Indonesia 270 juta nih, terbesar di Asia Tenggara. Oke, masih belum puas, kita bisa klik lagi. Misalnya kita mau pilih life expectancy ya. Umur berapa sih rata-rata life expectancy di negara-negara ini gitu ya. Seperti ini ya, dan bisa kita lihat, wah Singapura paling tinggi ya, karena mungkin Singapura paling advance tingkat kesehatannya. Jadi warga Singapura tuh rata-rata bisa hidup sampai umur 83 gitu. Oke, jadi teman-teman bisa banget nih cek lagi, misalnya kita bahkan bisa cek, walaupun saya harus kasih disclaimer ya, mungkin datanya nggak 100% akurat, tapi paling nggak bisa ngebantu kita buat dapetin data yang kita mau. Misalnya di sini ada leaders ya, leaders itu kayak presiden, PM. Kalau kita klik Singapura, Lee Hsien Loong, bener nih, oke, Indonesia, Presiden Joko Widodo, oke. Dan kayak di sini misalnya Malaysia, Prime Ministernya udah bukan Mahathir Mohamad. Jadi kita lihat mungkin datanya nggak terlalu akurat, tapi paling enggak nih, kalau kita terkoneksi dengan internet dan teman-teman punya Excel 365, oke, ada cara untuk dapetin data-data secara geographical. Oke, jadi di explore kalau teman-teman punya Excel 365, dimainin datanya, dicari data GDP, misalnya siapa tahu itu berguna buat pekerjaan teman-teman di kantor nih, oke? Jadi tips yang pertama sangat singkat, kita cuma ngomongin fitur ini yang keren banget buat narik data secara geographic data ya dari list negara yang udah kita tulis. Oke, teman-teman juga bisa tulis kota misalnya, dicobain tulis kota dan nanti bisa dapetin data yang kita mau. Oke, that's the first trick. Oke. Selanjutnya yang kedua, kita mau ngomongin graph sekarang ya. Kita mau ngomongin graph. Di sini saya kasih judulnya ya, oke, namanya accordion chart, oke. Jadi bentuknya kayak alat musik ya, akordion ya. Jadi yang mau kita bikin itu chart seperti ini nih, chart seperti ini, yang ini sebenarnya cuma picture aja. Saya cuma mau kasih tunjukin apa sih accordion chart gitu. Jadi di sini saya mengambil data yang sama seperti tadi kita ambil, yaitu data life expectancy ya. Kira-kira umur berapa sih kita bisa hidup di negara-negara ini ya. Data ini saya ambil dan saya mau bikin chart kayak gini nih ya. Kalau saya bikin tunjukin dong top 4 dan bottom 4 ya, yang paling atas keempat dan paling bawah keempat, dan kita highlight dengan warna berbeda kayak gini gitu. Jadi lebih visual. Oke, bisa lebih visual. Nah, caranya gimana? Oke, yuk kita coba ya step by step. Ini ada tips dan triks yang mungkin jadi aha moment. Jadi teman-teman perhatikan dan ditulis kalau memang menarik ya. Oke. Jadi yang pertama, kalau kita mau bikin chart, oke, generally kita harus highlight semuanya nih. Oke, di highlight semuanya. Kemudian kita pilih insert, dan untuk bikin chart yang seperti ini kita perlu bar chart. Ini yang disebut dengan bar chart ya teman-teman ya. Ya, bar chart. Gimana sih cari bar chart? Kita ke insert. Kemudian di bagian sini bisa ada beberapa cara, bisa langsung ke bagian
insert column or bar chart. Dia bilangnya mau bikin apa nih? Kolom sama bar chart. Oke, kita klik. Dan banyak macam-macam ya. Ada column chart yang berbentuk 2D, 2 dimensional. Bisa juga bikin yang 3D. Atau yang kita mau ini bar chart yang berbentuk 2D, tapi ada 3 tipe bar chart, teman-teman. Oke, ada yang namanya clustered bar chart. Jadi kita mau bandingin 2 chart dalam satu periode misalnya atau dalam satu item. Tapi bukannya kita mau, karena saya mau pakai yang namanya stack bar. Oke, saya akan klik nih stack bar. Oke, bentuknya akan seperti ini. Misalnya title-nya akan saya hapus. Kita agak sedikit kosmetik ya, kita bersihin chartnya. Kalau teman-teman lihat, kalau saya klik di sini, di atas tuh nggak ada tab yang lain ya. Tapi kalau saya klik di dalam chartnya, tiba-tiba ada 2 tab yang baru, yang warnanya agak hijau. Yang pertama chart design dan format. Ini adalah special tab yang keluar kalau kita klik chartnya. Oke, lagi-lagi kalau saya klik di luar, hilang ya. Oke, in case teman-teman cariin, wah kemana dia? Karena kita nggak klik di chartnya. Jadi harus klik di chartnya, keluar chart design dan format. Jadi kalau saya klik format dan saya nggak mau grid outlines ini, saya akan klik outlines dan pilih no outline. Oke, kemudian grid lines yang di sini juga saya nggak suka. Oke, buat teman-teman yang sering ikut kelas saya mengenai data visualisasi ya. The first thing I will do, ya, yang pertama kali saya lakukan, saya harus hapus outline sama delete grid lines. Oke, ini kebiasaan. Oke, nah kalau kita bandingin dengan chart yang di sini, ya, kalau kita bandingkan dengan chart yang di sini agak sedikit berbeda karena Singapura ada di atas, tapi ini Singapura di bawah. Oke, gimana cara ngebaliknya? Ada beberapa cara, bisa ngebalik dari data sini atau kita balik di dalam chart. Saya akan klik kanan di aksisnya ya, kalau teman-teman ingat waktu bikin chart waktu zaman sekolah matematika ya, ada y-axis ya, aksis Y dan aksis X. Oke, kita klik di aksis Y, kemudian kita pilih yang paling bawah format axis. Oke, format axis. Sekarang teman-teman lihat di sebelah kanan ada yang namanya format axis. Kalau teman-teman mau geser, kita bisa drag kayak gini dan dia jadi floating ya, jadi melayang gitu. Tapi kalau kita pindahin ke kanan, dia akan balik lagi ke sana. Dan bahkan kalau internet kecil, teman-teman bisa geser untuk bisa jadi lebih besar. Oke, di bagian ini nih, di bagian text option ada axis position dan ada pilihan untuk categories in reverse order. Kita mau nge-reverse ordernya, urutannya mau kita reverse. Jadi kita klik di sini, dia akan berubah sekarang Singapura jadi di atas, oke, Myanmar di bawah. Sama seperti contoh yang kita punya ya, Singapura di atas, Myanmar di bawah. Oke, udah bagus nih, udah lumayan jadi ya. Jadi mungkin di sini kita kasih bold, saya akan press Ctrl B untuk bold supaya lebih bagus. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini kita cuma mau pilih 4 teratas dan 4 terbawah. Oke. Oh, sebelumnya ya. Terlihat ini agak kurus-kurus ya bar chartnya ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kita klik kanan di salah satu barnya. Kemudian kita pilih format data series. Oke, karena bar ini semua disebut data series. Kita mau format dia deh. Oke. Nah, jadi di sini ada pilihan nih. Ada pilihan namanya gap width. Gap width itu adalah jarak putih-putih nih di antara 2 bar chart. Oke. Di sini dibilang 150%. Terlalu lebar ya yang putih-putih ini ya. Oke, yang putih-putihnya terlalu lebar, jadi kita mau bikin lebih kecil. Jadi kita bisa ngedrag ini supaya lebih kecil. Oke, karena lebih gemuk ya. Angka yang biasa saya pakai itu antara 80 sampai 95. Jadi kita bisa pilih 80. Jadi terlihat seperti ini. Oke, we almost there. Udah hampir di situ ya. Cuma sekarang perbedaannya di akordeon ini kita nge-highlight yang top 4 aja. Oke. Kalau teman-teman melakukan secara manual, teman-teman akan kita kan top 4 ya. Jadi yang ini aja nih. Kita klik sekali lagi, saya hanya meng-highlight Vietnam. Oke, teman-teman bisa klik kanan, kemudian format, dan kalau misalnya mau ganti warna di sini ya, yang ada gambar chart ya. Oke, pilih fill, dan teman-teman bisa pilih kasih warna abu-abu. Oke. Tapi the problem is itu akan sangat manual, betul ya? Secara manual ya. Apa yang terjadi kalau misalnya saya bikin ini jadi top 3 dan bottom 3? Jadi agak capek ya, satu harus dikerjain. Jadi cara triknya yang pertama yang saya mau lakukan, sebelumnya kita ngomongin aksis ini juga ya, ini terlalu panjang ya, karena kita tahu nih dia di antara 80-an dan 60-an sebetulnya. Jadi kita nggak perlu bikin sepanjang ini, yang kita bisa lakukan, saya akan klik kanan di
x-axisnya yang sekarang ada di atas. Kenapa dia ada di atas? Karena tadi kita reverse sama kita. Jadi sekarang x-axisnya di atas ya. Nah, kalau saya klik kanan dan format axis, oke, di sini ada axis option yang isinya bounds. Oke, kita mau mulai dari mana nih? Kita mau mulai di sini secara auto, dia akan mulai dari 0, teman-teman. Teman-teman perhatikan dia mulai dari 0 dan dia berakhir di 100. Itu karena di set sama axis option ini. Jadi kalau saya bilang, oke, kalau saya lihat datanya yang paling kecil itu sebetulnya ya 66 ya. Jadi bisa aja saya klik kanan lagi, format axis. Saya akan pilih nggak usah dari 0 deh, kita dari 60 aja. Oke, 60, oke, that's good. Dan secara otomatis dia berubah dari 100 ke 85. Oke, dengan kita set 60-nya nggak auto ya. Sekarang 60-nya nggak ada tulisan automatic ya, karena 60-nya manual. Oke, tapi dengan begini kita akan lebih meaningful, oke, karena datanya nggak panjang-panjang. Dan sekarang yang di atas nih, data ini bisa saya delete sama saya, teman-teman. Saya delete karena saya nggak perlu, oke. Dan yang akan kita lakukan, kita akan klik kanan dan kita tambahkan data labels. Oke, ada data labels di tengah-tengah nih. Oke, kita agak sedikit bikin kosmetik karena terlalu besar dan warnanya nggak kelihatan. Saya akan ganti warna putih. Saya bikin bold dengan Ctrl B. Dan mungkin fontnya kita bikin sedikit lebih kecil ya. Seperti ini. Oke. Dan kalau teman-teman lihat di kanan, di bagian sini nih, kita juga bisa mengatur label position. Oke, di bagian format data label ya. Kita bisa ngatur apakah dia mau di center di tengah-tengah atau di inside end, oke, di ujung, oke, atau mau di base di bawahnya, di bagian base-nya, oke. Tapi kita bisa atur di inside end-nya. Seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu data di atas, tapi setiap data itu kita kasih angka atau data label. Oke. Jadi ini udah oke, tapi tadi yang kita lihat kalau kita manualin satu-satu capek ya dan nggak dinamis. Gimana caranya supaya bikin lebih dinamis? Ada beberapa cara ya, semi automated sama yang automated, oke. Cara pertama, kalau teman-teman pikir, kalau gitu ya kita harus bikin 2 set of data. Kita bikin set 2 nih, ini kan cuma 1 ya. Kalau saya mau ambil 4 terbesar dan 4 terbawah, ya udah kalau gitu nih. 3 ini saya akan geser ya, saya akan bawa kursor saya ke bagian paling bawah, bentuk kursornya sekarang berubah menjadi warna hitam ke seluruh direction ya. Saya akan drag ini ke sebelahnya kayak gini. Oke. Jadi sekarang dia hilang nih, nggak ada nih. Lah kok jadi hilang? No problem. Karena yang akan saya lakukan, oke, saya klik chartnya. Di sini terlihat gambar kotak-kotaknya ya, kotak-kotak datanya. Yang saya lakukan, saya akan ngedrag nih. Saya akan geser ke kanan dan saya mau masukin kolom D sebagai data yang baru. Teman-teman perhatikan. Oke, boom. Oke, jadi data yang saya klik sekarang itu ditunjukkan sama Excel nih, kotaknya yang biru nih. Tapi kalau data yang ini ya, ini kotaknya yang di sebelah sini gitu. Jadi ini agak berbeda ya. Jadi kita bisa klik kanan dan ganti warna menjadi abu-abu kayak gitu dan selesai teman-teman ya, selesai. Jadi yang kita buat sekarang itu sudah sama, hampir sama lah kurang lebih ya, dengan yang kita buat di sini, cuma warnanya aja beda. Oke, inilah caranya ngebuat accordion chart. Tapi teman-teman mungkin mikir, kalau gitu kalau mau bottom tree gimana dong? Saya bikin tree gimana dong? Jadi kita harus manual dong. Kita geser, kemudian ini juga digeser. Ya, teman-teman perhatikan dia berganti dengan sendirinya ya. Tapi masih ada unsur menggeser. Oke, jadi masih setengah automated. Nah, sekarang yang saya mau lakukan, oke, kita mau bikin ini menjadi otomatis. Oke, kita scroll down ke bawah, kita punya dataset yang baru. Yang saya lakukan itu membuat trik dengan kolom bantuan. Waktu kita bikin chart, data yang kita buat ini sebetulnya dapur kita nih, karena yang mau kita tunjukkan itu sebenarnya chartnya. Jadi it's okay untuk punya kolom bantuan kalau kita lagi bikin chart atau lagi bikin dashboard. Jadi yang sekarang saya mau lakukan itu adalah saya mau bikin tabel kolom bantuan di sini yang akan menunjukkan nih kalau kita pilih top 4 yang keisi di sini aja. Oke. Dan kalau kita mau top 3 yang keisi ya di sini secara otomatis dengan rumus. Oke, secara otomatis dengan rumus. Jadi karena ini ada 2 opsi ya, kita akan menggunakan rumus if, teman-teman, rumus if dengan memperkenalkan rumus large dan rumus small. Oke. Jadi saya tulis di sini ya. Large dan
Sorry, saya akan tulis namanya aja, large dan small. Oke, gunanya apa sih? Gunanya kita tes ya. Gunanya gini, kalau saya tulis large, ya, dia akan return the k largest number. Dia akan kasih nomor tertinggi sesuai yang kita bilang nih. Kalau saya bilang, cariin dong large ya di array ini nih, oke? Yang k itu ya, k ini kita kasih tahu yang ke satu. Berarti dia akan mencari angka terbesar yang ke satu. Saya enter yang angka terbesar ke satu ini nih, Singapura. Kita juga bisa ganti menjadi angka terbesar ketiga misalnya, ranking ketiga. Gitu ya. Jadi ranking ketiga, sebentar ya, saya mute dulu ya. Oke. Jadi ranking yang ketiga, sebentar, ranking yang ketiga kita dapat ini ya 7599 yang merupakan angka ini karena decimal point. Oke. Kalau small gimana? Small kebalikannya. Kalau kita tulis small dan kita pilih di array ini Excel, cariin dong angka yang small, paling small. Jadi nomor satu nih, paling small, nomor satu ya. Kalau saya enter, dia akan ambil, saya mute lagi sebentar. Dia akan ambil data yang paling kecil di bawah. Oke, ini karena decimal point ya. Saya buat satu decimal point supaya teman-teman bisa lihat bahwa dia memang ngambil angka ini. Oke, kalau saya ambil small keempat, dia akan mengambil angka terendah keempat dari array yang kita pilih. Oke, jadi akan mengambil angka ini yang keempat, 1, 2, 3, 4. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti ya rumus large dan rumus small. Nah, sekarang saya mau masukin rumus teman-teman. Sekarang di sini tujuan saya mau dapat angka gini nih. Kalau ini top 4, saya mau dapat angka 4 ini di sini dan angka 4 ini di sini. Yang ini saya mau NA deh, mau error aja ya, mau error ya. Karena di dalam chart kalau NA itu nggak ditunjukkan. Oke, ini trik ya, ditulis ya. Kalau dia ada NA di dalam chart, dia nggak akan ditunjukkan. Nah, kalau hasil yang mau diinginkan seperti ini, kita mau gimana ya? Kita akan menggunakan rumus ini, teman-teman. Saya akan menggunakan rumus if, perhatikan ya, if itu perlu logical test. Logical testnya apa? Logical testnya saya mau cek ya, apakah angka di sini, karena saya mau ngambil top 4, itu angkanya lebih dari atau sama dengan ranking keempat. Betul nggak? Kalau saya lakukan gini, apakah angka di sini lebih besar sama dengan large? Oke, large apa nih? Array di sini. Oke. Dan kita kasih F4 ya, teman-teman. F4. Oke, kemudian titik koma keempat. Kenapa 4? Karena kita mengambil bottom keempat. Jadi kalau kita lihat nih, large, saya akan highlight semua dan kita intip dengan F9, itu adalah 75,7 di sini. Dan kita akan bertanya, Excel, ini angka di sini lebih besar dari 75,7. Oke, kalau lebih besar mau diapain? Kalau lebih besar, kita ambil angkanya. Oke, saya akan ambil C21 karena saya mau ini lebih besar nih. Oke, karena kita mau ambil top 4 ya. Kalau dia lebih besar dari ranking yang keempat, lebih besar sama dengan dari ranking yang keempat, kita mau. Oke, kalau enggak gimana? Kalau angkanya lebih kecil gimana? Kita kasih error. Kita bikin error dengan rumus yang namanya NA kurung buka kurung tutup. Oke, itu value if false-nya. Oke, ini if ya. Logical test. Kalau betul apa? Kalau false apa? Kita kurung tutup, enter. Oh, dapat ya 83. Oh, that's good. Kalau saya double klik sekarang, dia akan ngambil top 4. Oke, dia akan ngambil top 4 dan sisanya semua akan dikasih NA. Iya, teman. Oke, semuanya dikasih NA. Nah, sekarang teman-teman mikir, tapi ini kan belum pas ya, karena kita kan mau juga yang di bawah. Oke, berarti teman-teman baru bilang ke saya, kondisinya ada lagi, logical testnya ada lagi. Berarti kalau saya balik ke rumus di atas, logical test yang pertama yang kita buat ini itu belum cukup ya. Karena kita harus masukin logical test yang kedua, yaitu Excel cariin bottom 4. Oke. Nah, kalau udah ada dua rumus ini, bentar lagi. Kalau kita udah punya dua rumus ini, ya, dan dua-duanya salah satu aja, berarti kita menggunakan argumen OR, teman-teman. Oke, ini agak sedikit belajar argumen ya. Kita mau pakai argumen OR. OR itu gini, kita bikin dua kondisi, kalau salah satunya true, jadi true. Oke, kalau satunya true,
dia jadi true. Jadi yang akan saya lakukan, ini logical test yang pertama, oke, udah selesai. Saya akan titik koma di sini, oke, kita ada di logical test yang kedua. Logical test yang kedua apa? Logical test yang kedua, saya mau cek, Excel, cekin dong cekin dong si C21 ya. Jadi C21 kan ketutupan ya. Saya akan klik di sini dan turun ke bawah. Si C21 ini cekin dong apakah dia lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan dari apa? Dari yang ranking keempat dari bawah. Betul ya? Kalau dia lebih kecil atau sama dengan dari ranking yang keempat dari bawah, saya mau ambil datanya. Kalau enggak, NA, nggak usah. Oke. Nah, untuk dapat ranking keempat dari bawah itu kita menggunakan rumus small. Oke, small ditanya arraynya mana yang mau dicek. Oh, cek di sini dong. Cek di sini. Oke, cariin smallest yang keempat. Oke, saya kurung tutup. Oke. Jadi ini nih ya, yang saya highlight ini adalah logical test dari rumus if. Kita tanya ke Excel, cekin ya. Dia nih ranking ke-1 sama ke-4 nggak paling besar? Atau dia 1 ke-4 dari bawah? Kalau true, tarik angkanya. Kalau false, kasih NA. Oke, itu logiknya. Jadi kalau saya enter sekarang, sebentar, saya enter. Ups, kenapa dia tidak bergerak? Sebentar ya. A formula is missing an opening. Sorry. Oke. Jadi if kita cek ya, or ini argumennya pertama. Oke, ini argumen yang kedua. Kemudian ini value. Oke, di sini teman-teman, di sini saya kurang tutup untuk or. Oke, ornya kita tutup. Ini value if true, ini value if false. Enter, dia akan ambil 83. Tapi watch this. Kalau saya copy ke bawah, oke, boom. Aduh, ada yang salah. Sebentar ya. Oke. Ada effort yang tidak saya lakukan. Oke, kita repeat ya teman-teman ya. It's okay, saya pun masih suka salah. Jadi yang terjadi di sini ini perlu dibuat effort. Oke, saya masukkan effort dan dia akan mengunci tabelnya. Jadi waktu kita copy ke bawah, dia nggak akan lari. Oke, enter. Kita double klik dan sekarang yang kita lakukan, kita ambil top 4 dan bottom 4. Oke, jadi kalau gitu, tapi tetap ya kita nggak bisa bikin otomatis sekarang karena di rumus ini kalau saya press F2, saya menggunakan angka mati nih 4 dan 4. Kita cari large yang keempat dan small yang keempat. Oke, yang sekarang saya lakukan, saya akan delete ini dan saya akan mereferensikan ke sel C19 karena di sini tempat kita mau ganti-ganti angkanya. Oke, tapi lagi-lagi teman-teman, karena kita mau copy ke bawah, kita harus kunci ini sel C19 supaya dia nggak lari ya. Saya akan press sekali dan 2 kali, sebetulnya paling benar 2 kali. Saya akan ganti ini juga dengan delete C19 F4 2 kali. Enter. Oke, saya double klik untuk mengkopikan formulanya. Sekarang kalau saya tulis 3, teman-teman watch ya. Kalau saya tulis 3 dan saya enter, look, 3 aja hanya mengambil top 3. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam rumus ini, sekarang Excel cuma ambil, Excel cekin ya. Ini angka ini nih, dia top 3 dan bottom 3 gak? Oke, salah satu, top 3 atau bottom 3. Atau kalau saya ganti jadi 2, Excel akan bertanya, Excel cek ya, 8,1 top 2 atau bottom 2. Kalau iya, ambil angkanya, kalau enggak, kasih NA. Oke, kebayang ya? Nah, sekarang buat ngisi yang di sini, sebenarnya lebih simpel lagi. Kita menggunakan rumus if. If lagi nih, saya mau kasih tahu Excel, kalau ini ada isinya nih, ya, kalau ini ada isinya, sama seperti di atas ya teman-teman ya. Kalau ini ada isinya, kita nggak mau ada isinya di sini. Kalau di sini kosong, kita mau ada isinya. Kita mau bikin 2 kolom yang melengkapi. Jadi di sini saya akan bikin lagi rumus if. If, Excel, cek ya, ini NA bukan? Atau saya menggunakan rumus yang lebih keren lagi ya, itu namanya is error. Kita bilang ke Excel, ini error bukan sih? Ya, kalau dia error, ya kalau dia NA atau error, kita mau ambil angkanya. Oke, sebentar, saya kurang titik koma di sini. Kalau dia error, saya mau ambil angkanya. Kalau dia nggak error, kita bikin error. Oke, kita bikin NA. Oke, kebayang logiknya? Jadi yang dilakukan Excel akan tanya, Excel akan lihat nih, ini ada angkanya nggak? Oh ada ya, ya udah kita NA aja. Oke, turun ke bawah. Ini ada angkanya nggak? Oh ada, NA aja. Oke, turun ke bawah. Yang ini gimana? Ups, sebentar. Is error. Oh salah ya.
Sorry ya teman-teman ya. Sebenarnya dia akan tanya, ini error nggak D21? Kalau dia error, bukan D21 yang kita ambil. Kita ambil yang di sini. Oke. Kita ambil, sebentar. Kita ambil C21. Sorry, my bad. Kita akan ambil 21. Oke, saya ulang ya. Saya copy ke bawah, dia cek, ini error bukan? Kalau dia error, kita akan ambil angka ini nih. Tapi kalau dia enggak, ya udah kita NA. Oke, kita copy lagi. Excel akan tanya, ini error nggak? Kalau error, ambil angka di sini 776. Kalau enggak, kita kasih NA. Terus ke bawah, double klik, boom. Oke, udah kebayang ya. Kalau saya gantinya 3, oke, enter, mereka semua bergantian. Ini 3, dan ini menjadi angka. Oke, ini adalah dapurnya ya teman-teman ya. Dapurnya. Jadi yang sekarang saya lakukan, saya akan copy chart di sini ya. Kita copy dan paste, Ctrl V, kita klik di sini Ctrl V. Saya punya chart yang kedua sekarang. Tapi mungkin teman-teman pikir, oh itu masih ke atas, don't worry. Yang saya lakukan sekarang adalah saya akan ngedrag ini nih ke bawah, oke, berubah dia sedikit ya. Dan akan saya drag yang 2 ini ke kolom yang 2 ini, karena kolom yang di kolom C saya nggak perlu ya. Kita bikin kolom bantuan di kolom D dan kolom E. Oke, saya lepas dan boom. Saya dapat datanya. Sama seperti di atas ya. Oke. Tapi lagi-lagi kita akan ganti ini, klik kanan, pilih warnanya menjadi sedikit gray. Oke. Dan yang ini mungkin kita kasih warna merah ya, supaya agak beda ya. Oke. Kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih add data label supaya datanya masuk, tapi warnanya agak masih berantakan. Kita klik datanya, kemudian kita pilih home, kita pilih warna putih, kita pilih bold, mungkin kita kecilin jadi 7 gitu ya. Dan di bagian sini, di bagian kanan nih, di bagian label option, kita pilih inside N. Oke, jadi ada di sebelah kanan. Oke, sekarang yang teman-teman perhatikan, kita punya chart di sini, yang merah ini sama seperti yang di atas, tapi perbedaannya ini lebih dinamis. Kalau saya ganti 4 di sini, teman-teman perhatikan 4, teman-teman lihat chartnya, dia akan berubah secara otomatis. Saya tulis 2, dia akan berubah secara otomatis. Oke, kenapa bisa begitu? Karena kita benar-benar stop and behind the scene nih, di dapurnya nih, kita bikin kolom bantuan yang menggunakan rumus sesuai apa yang kita tentuin ya. Oke, ini bottom 2, top 2 bikin seperti ini. Kalau top 3 dan bottom 3 bikin seperti ini. Oke, agak makan waktu, yes, tapi kalau teman-teman bisa coba dan kuasain ya, teman-teman bisa memanipulasi chart nih seperti kayak gini ya. Jadi bukan chart yang biasa aja nih kita highlight semua, insert chart jadi, tapi kita bisa manipulasi datanya dengan table, dengan kolom bantuan supaya bisa menjadi lebih interaktif dan mungkin lebih visual. Oke, that's it. Itu trik yang kedua, teman-teman. Semoga buat teman-teman yang suka bikin chart dapat aha moment ya, dapat hal baru. Oke, udah setengah jam karena di sini emang agak lama ya. Yang tips ketiga. Oke, kali ini kita mau ngomongin family-nya rumus sum. Oke, family-nya rumus sum. Jadi di sini simpelnya kalau kita menggunakan sum itu intinya kita mau ini ya, kita mau menjumlahkan. Oke, karena sum itu artinya menjumlahkan. Oke. Jadi di sini kalau total omset gimana sih? Sebetulnya untuk contoh kali ini saya menggunakan data yang nggak gede, kecil-kecil aja. Oke, kayak gini. Karena supaya lebih mudah menjelaskan ya. Tapi kalau teman-teman nanti punya data yang lebih besar, dicobain juga. Yang pertama nih, kita mencari rumus sum. Sangat simpel ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Sum itu menjumlahkan ya. Tanda sama dengan sum. Oke. Dan kita pilih aja angkanya. Oke, saya highlight seperti ini, saya enter. Saya akan dapat angkanya 5,8 juta. Gimana cara buat ngecek? Cara buat ngecek kita bisa highlight cell range-nya, dan di bagian bawah di kursor saya teman-teman itu ada di status bar yang menunjukkan bahwa sumnya adalah 5899.500 yang sama dengan ini ya. Oke, jadi untuk double check. Oke, sum is simple. Tapi pertanyaannya gimana caranya kalau kita mau ngejumlahin nih sum dengan kondisi? Oke, ada 2 kategori. Kalau cuma 1 kondisi, ya oke, itu kita menggunakan sum if. Kalau lebih dari 1 kondisi, kita menggunakan sum ifs pakai S. Oke, jadi contoh nih, bos panggil Adit, coba dong hitungin omset ya.
berdasarkan asalnya nih, dia lokal apa impor. Oke. Jadi di sini nih tulis nih berapa, kalau lokal berapa rupiah, kalau impor berapa rupiah. Oke. Kalau kita melakukan secara manual ya kita harus hitung-hitung ya satu-satu ya, atau kita filter kemudian kita sum dan kita jumlahin ke sini. Tapi tanpa menggunakan filter, kita bisa menggunakan rumus sum if. Kita coba ya. Equal sign sum if. Oke, tab. Sum if mempunyai tiga argumen. Yang pertama, oke, Excel tanya range-nya di mana nih yang mau kita cocokin. Oke, jadi range-nya tuh di sini. Jadi saya akan pilih B2 sampai B18, tapi saya stop di sini ya. Saya punya 2 sel yang mau saya isi nih. Jadi saya mau bikin rumus yang otomatis, bikin satu aja supaya saya copy paste. Oke, jadi nanti saya bikin rumus di sini, saya copy ke bawah. Saya nggak mau box di sini nih ya, tabelnya ikut-ikutan ke bawah. Jadi kita mau menggunakan absolute cell reference untuk B2 sampai B8. Caranya gimana? Tadi kita coba ya, F4. F4 satu kali. Kalau mau lebih tepat sebetulnya F4 2 kali. Jadi dollar sign-nya cuma ada di depan baris. Karena kita mau kunci barisnya aja. Kita mau copy ke bawah dan barisnya nggak bergerak. Jadi F4 2 kali. Kriterianya apa? Kriterianya lokal. Oke, cariin dong yang lokal. Tapi kali ini kita nggak mau kunci, karena waktu saya copy ke bawah, saya mau H6 yang isinya lokal berubah menjadi impor. Oke, ini konsep relative cell reference. Oke, harus dibedain relative cell reference dengan absolute cell reference. Oke, kemudian yang ketiga, oke, kalau udah ketemu nih ya, udah ketemu ini lokal, ini bukan, lokal gitu ya. Excel tanya, mau diapain? Mau dijumlahin yang mana? Oh, yang ini. Excel jumlahin yang ini ya. Lagi-lagi F4 2 kali. Oke, enter. 4.885.500. Kemudian kalau saya copy ke bawah, kita cek ya. Saya akan langsung dapat impor. Oke, kita press F2, nggak lari ya, kotaknya masih sama karena kita menggunakan dollar sign. Dan kalau kita cek sum-nya ya 5899.500 sama dengan total sum di situ. Atau kalau teman-teman masih nggak percaya, kita bisa klik filter di sini. Oke, dan saya pilih lokal aja. Oke, dan saya sum, ya berapa nih? Oh, 4.885.500, betul, seperti yang tadi ya. Oke, jadi itu cara kita buat ngecek apakah rumus kita sudah betul atau enggak. Yang selanjutnya, yang lebih advance lagi, tiba-tiba bos datang, kayaknya kurang detailnya ya, saya mau nih, lokal sama impor per nama mainan. Misalnya mainan policeman lokal tuh berapa, policeman-nya impor berapa, airplane lokalnya berapa, impornya berapa. Berarti kita punya 2 kategori ya. Kita harus ngejumlahin kalau dia itu nama mainannya dan kita jumlahin kalau dia dari lokal atau impor. Oke, ada 2 kondisi yang harus kita terapkan untuk menjumlahkan. Kalau lebih dari 1, kita harus menggunakan yang namanya sum ifs pakai S. Oke. Dan kali ini triknya saya lakukan lagi-lagi nih, saya akan bikin satu rumus yang otomatis. Oke, yang bisa untuk semuanya. Oke, ya kan saya highlight semuanya karena ini tujuan sel saya nih. Oke, saya highlight semuanya dan sekarang yang warna putih ini sebutnya active cell dan sekarang fokus saya nih itu untuk bikin rumus untuk active cell. Kemudian karena udah kita highlight semua, nanti kita akan press Ctrl Enter supaya datanya terpopulasi. Oke, gimana caranya? Kita coba ya. Equal sign sum ifs pakai S. Oke, add the cell specified by a given set of conditions pakai S. Kalau dalam bahasa Inggris ada S-nya berarti lebih dari 1. Oke, kondisinya lebih dari 1. Jadi teman-teman kalau harus menjumlahkan, tapi ada 2 kondisi, kita menggunakan sum ifs. Buat masuk ke rumus kita press tab. Oke. Nah, di sini kita pertama harus nentuin dulu nih. Yang mau di sum, range-nya di mana? Oh, di sini nih. Oke, di sini. Oke. Dan kali ini agak berbeda. Kalau tadi saya menggunakan F4 2 kali karena kita mengunci baris. Rumus di sini, teman-teman, akan saya copy ke kanan dan copy ke bawah. Jadi kotak di sini nih, saya nggak mau ikut-ikutan, dia pindah ke kanan kalau saya copy ke kanan, dan dia pindah ke bawah kalau saya copy ke bawah. Saya nggak mau dua-duanya terjadi. Jadi F4-nya di semuanya. Di depan kolom, di depan baris, kita kasih angka dolar. Oke, sign dolar. Jadi F4 1 kali. Oke, saya press F4 1 kali, semua dollar sign ada di depan kolom dan di depan baris. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kriteria range yang pertama, karena ada 1, ada 2, karena ini kondisi ya. Oke, kita bilang Excel, cariin dong di sini nih ya, di lokal, tapi lagi-lagi F4 1 kali karena kita mau copy kanan ke bawah.
Oke, cariin di range ini. Oke, cari apa? Kriterianya apa? Oh, kriterianya cariin lokal. Oke, tapi be careful. Kita stop lagi di sini karena tujuan kita bikin satu rumus saja ya. Jadi kita harus menggunakan absolute cell reference. Stop di sini I9. Kalau saya copy ke kanan, kita mau dia jalan ke impor nggak? Ya, jawabannya iya. Oke, berarti kita nggak mau kunci kolomnya. Tapi waktu kita copy ke bawah, kita mau kotak ini nih yang lagi goyang-goyang ikutan turun nggak? Nggak mau, karena kita mau tetap rumusnya baca lokal. Oke, berarti yang perlu kita kunci di sini itu adalah kunci barisnya. Jadi F4 dua kali. Oke, lagi-lagi ya. F4 dua kali kita kunci baris, tanda dolar hanya ada di depan angka 9. Oke, karena kita nggak mau barisnya ikut-ikutan turun. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tanya lagi, oke, range-nya mana yang kedua? Oh, yang kedua ini nama mainan. Oke, tapi kita F4 satu kali. Kenapa? Karena kita nanti copy ke kanan, kita nggak mau dia ikut ke kanan, kita copy ke bawah, kita nggak mau dia juga ikutan ke bawah. Oke, kriteria range-nya apa sekarang? Oke, ini kita mau cek policeman, tapi stop lagi. Kita tanya ke diri kita sendiri ya, rumus di sini nanti kita copy ke kanan. Kalau kita copy ke kanan, H10 kalau nggak kita kunci, dia akan menjadi I10. Dan itu kita nggak mau, karena kita mau rumusnya tetap ngebaca kolom H. Jadi yang mau kita kunci sekarang adalah kolomnya. Jadi F4 3 kali. F4 3 kali di depan H. Oke, 10-nya tetap jalan. Kenapa? Nanti waktu saya copy ke bawah, dia akan menjadi H11 dan membaca farming scene. Ke bawah lagi, dia akan baca airplane. Oke, kurung tutup ya. Oke, rumusnya seperti ini. Satu yang hopefully saya nggak salah ya. Jadi waktu saya control enter nanti jawabannya betul. Kita cek ya. 1, 2, 3. Kita lihat di bawah total sum-nya sama seperti total sum di atas. Dan mungkin ini benar. Kita double cek. Lokal dan policeman dibilang 2,2 juta. Jadi kita cek lokal. Saya akan pilih lokal aja. Dan saya hanya pilih policeman aja. Oke. Saya hanya pilih policeman aja. Benar nggak 2,2 juta? Kita blok semua. Kita cek di bawah. Yes. 2,2 juta. Oke, jadi dengan begitu, kalau teman-teman belum pernah cobain sum ifs, ini adalah salah satu rumus yang powerful, oke, rumus powerful karena bisa menjumlahkan dengan dua kategori. Oke, kita lanjut ya. Ada kalau ada yang mau bertanya, nanti saya akan setelah sesi aja kita coba jawab sebisa saya. Oke, kita udah masuk yang keempat nih, yang keempat. Oke, interesting. Keempat dan kelima teman-teman agak sedikit advance. Jadi kita perlu ngomongin rumus nih. Oke, menarik ya buat beberapa dari teman-teman mungkin senang banget bikin rumus. Jadi kita akan coba bahas behind the scene-nya. Oke, yang pertama barusan kita ngomongin basic sum if. Oke, sum ifs kebanyakan kasus sum ifs pakai S dipakai itu kalau kita ngomongin tanggal. Oke, kalau kita ngomongin tanggal, karena kita mau ngejumlahin dari tanggal pertama sampai tanggal kedua gitu ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ada dua kategori. Ya, kategori yang pertama lebih dari tanggal 1 kurang dari tanggal 30. Oke, berarti ada dua kategori. Makanya sum ifs itu sangat populer digunakan kalau kita mau menjumlahkan di mana ada pembatas tanggal. Oke. Jadi di sini saya delete dulu ya, Oke, saya mau tunjukin beberapa cara untuk kerjain kasus ini. Kasus ini kita punya tanggal penjualan, nama produknya, dan omsetnya. Tiba-tiba bos tanya, Adit ya, kamu hitungin dong omset bulan Januari aja gitu ya. Kemudian bulan Februari aja, bulan Maret sampai bulan Desember. Oke, tips pertama yang saya mau bilang. Walaupun di sini terlihat ini bulan, Jan, Feb, March, April, bla bla bla. Kalau teman-teman perhatikan di formula bar itu sebenarnya adalah tanggal. Oke, adalah tanggal. Best practice kalau kita mau ngomongin tanggal, atau bulan, itu yang terbaik ya. Itu sebetulnya dengan menuliskan bulannya. Jadi saya akan tulis 11 ini tahun 2020 gitu ya. Kemudian 12 2020 seperti ini. Oke. In case teman-teman bertanya, loh kok langsung berubah jadi bulan ya? Karena topengnya nih, formatnya atau tampilannya yang sudah saya ganti. Saya akan klik kanan di sini, saya pilih format cells. Oke, di sini sudah saya ganti menjadi M 3 kali. Oke, kalau saya cuma tulis M 1 kali, dia akan kasih angkanya. Bulan Januari itu 1. Kalau M
2 kali itu 01, M3 kali menjadi Jan. Walaupun isinya itu sebetulnya 1 Januari 2020. Oke. Jadi begitu ya, kenapa di sini tampilan seperti itu. Saya coba drag ke bawah untuk bikin sampai Desember. Jadi yang teman-teman lihat Desember di sini itu sebetulnya adalah 1 Desember 2020. Tapi supaya tampilannya terlihat sebagai the whole month, kita ganti menjadi M3 kali. Oke, cara yang pertama yang dulu saya pakai banget ya, tapi agak ngeribetin gitu. Mungkin teman-teman pakai begini, oke? Gimana caranya buat ngitung nih yang bulan Januari aja dijumlahin gitu. Oke, kita coba rumus sum if ya, pakai sum if pakai S. Oke, sum range-nya di mana nih? Oke, sum range-nya di mana? Sum range-nya nih angka omset sampai ke bawah. Oke, datanya banyak banget nih. Untuk ngeblok sampai ke bawah, kita gunakan keyboard shortcut. Itu the fastest way. Itu cara paling cepat. Control Shift Down. Oke, Control Shift Down. Ada 4.000 data, dia udah langsung ngeblok ke bawah. Kalau lihat di sini dari C3 sampai C4922. Oke, nah kita in the middle of nowhere di tengah-tengah ya. Buat naik ke atas gimana? Control Backspace. Oke, Control Backspace. Dia akan naik ke Active Cell. Dia akan naik ke atas lagi nih ke sini. Oke, ini sum range-nya. Dan karena kita mau copy ke bawah nanti, ya lagi-lagi ya, saya mau bikin rumus yang otomatis. Copy ke bawah berarti kita harus kunci. Oke, secara definisi kita cuma mau kunci barisnya aja. Oke, jadi kita press F4 2 kali. Tapi kalau teman-teman pikir, bos kan F4 sekali bisa, ya bisa sih. Tapi mau F4 sekali bisa, cuma lebih tepatnya lagi nih itu sebenarnya cuma F4 2 kali karena kita mau copy ke bawah aja. Oke, tapi untuk kasus ini kita F4 sekali aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian yang kedua, kriteria range-nya apa? Kriteria range-nya, saya mau cek nih ya tanggalnya. Jadi saya akan klik tanggal di sini. Sekali lagi, Control Shift Down, kemudian Control Backspace, F4 1 kali. Oke, ini kriterianya. Oke, range-nya. Kriterianya apa? Kriterianya, ini triknya ya. Saya mau cari tanggal ya yang lebih dari sama dengan tanggal di sini. Itulah keuntungannya kita menggunakan tanggal. Jadi kita bisa menggunakan sel di sini yang terlihat Jan doang ya, tapi isinya itu adalah 1 Januari 2020. Saya akan tulis lebih dari sama dengan, tapi dalam tanda petik. Karena kita mau mengcombine. Lebih dari sama dengan, tanda petik lagi, dan akan menggabungkan dengan tanggal 1 Januari. Saya akan menggunakan tanda ampersand atau tanda dan. Oke, tanda dan saya akan pilih this 1 Januari. Kalau teman-teman perhatikan, saya highlight nih semua ya. Kemudian kita intip dengan F9. Dia akan bilang ini lebih besar dari angka itu tuh, dan angka itu adalah tanggal. Oke, saya undo. Oke, jadi ini yang kedua, yang pertama ya. Kriteria yang kedua, kita mau ini lebih rendah dari 1 Februari, betul ya? Karena kan kita mau cari the whole month of January. Jadi kita akan carinya lebih rendah dari 1 Februari. Caranya gimana? Saya akan copy ini semua karena saya agak males nulis ya. Saya akan copy, oke. Saya akan copy kayak gini dan saya akan ganti tanda operatornya menjadi lebih kecil dari apa? Dari apa? Lagi-lagi kita punya 1 Februari di sini karena kita buat di bawahnya ya. Itu adalah tanggal 1 Februari. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita bilang ke Excel, jumlahin ya omset. Oke, kondisinya apa? Tanggalnya harus lebih besar sama dengan 1 Januari. Oke, kondisi keduanya tanggalnya harus lebih kecil dari dari 1 Februari. Oke, hopefully formulanya betul, kita enter dan dia akan menjumlahkan 1,2 juta. Kita cek ya. Kita cuma cek nih bulan Januari aja. Bulan Januari. Kemudian saya akan highlight semuanya ke bawah, Control Shift Down. Betul ke 1,2? Betul ya, 1,2 di bawah lihat di kursor saya 1,2. Jadi data formula kita betul nih. Oke, saya akan filter. Jadi teman-teman mulai berpikir, wah oke, that's good, tinggal copy ke bawah karena kita udah bikin absolutnya tuh ya. Kita cek ke bawah Februari betul gak 1.022.000. Kita cek nih. Harus selalu cek ya teman-teman ya, karena bahkan orang yang sering ngerjain Excel aja bisa salah formulanya. Kita highlight lagi, cek betul gak 1022? Yes, betul. Oke, kita naik ke atas sekarang, saya unfilter. Berarti nih, udah happy ya, udah happy. Kita akan drag ke bawah sampai habis. Dan ternyata, boom, yang terakhir nggak ada jawabannya. Kenapa? Inilah kelemahannya, karena kita dependent sama 2 sel.
dependent sama sel yang ini dan sel bawahnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan cara ini, teman-teman harus tulis nih 1 Januari tahun 2021 baru keluar. Oke, jadi ini cara yang nggak tahu ya, mungkin teman-teman pakai ya, tapi saya dulu pakai banget nih. Jadi oke, tapi ini kelemahannya, dia akan perlu sel di bawahnya. Oke, jadi teman-teman biasanya nih kalau udah kayak gini ya, kita akan either di hide barisnya atau kita ganti warnanya jadi warna putih gitu ya, biar nggak kelihatan. Oke, itu triknya ya. Nah, cara yang kedua yang lebih elegan, oke, karena kita nggak mau menggunakan 2 sel. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan rumus IOMAN. IOMAN itu apa ya? Kalau saya punya tanggal ini ya, ini oke, tanggal berapa ya ini? Coba kita ganti tanggalnya. Kita pilih March, ini Januari, 5 Januari ya, karena ini datanya terus date terus year. Ini 5 Januari. Kalau kita menggunakan IOMAN bilang return a serial number of the last day of the month. Karena kita bulan-bulan kan beda, ada tanggal 30, tanggal 31, 28, kita nggak bisa fix nih, kita tembak angka sekian. Kalau starting of the month selalu tanggal 1, jadi itu is okay. Tapi akhir bulan selalu berbeda-beda. Nah, Excel kasih kemudahan dengan menggunakan rumus IOMAN. IO itu end of month, oke? Jadi saya akan press tab, saya pilih tanggal 5 Januari nih. Kalau saya enter, dia akan menghasilkan angka tanggal terakhir di bulan itu. Enter, kita kurang ya. Kita akan kasih bulannya. Di sini IOMAN itu bisa juga kalau kita kasih 0, dia akan cari tanggal terakhir di bulan itu. Oke, enter. Oke, kita ganti formatnya dulu ya. Saya akan ganti formatnya dengan klik kanan, format cell, kita pilih date dan kita pilih yang ini misalnya. Oke, biar kelihatan nih, 31 Januari 2020. Kalau kita menggunakan IOMAN, oke, di sini, dan saya gunakan angka 1 di belakangnya, yang terjadi adalah dia akan ambil, kita copy formatnya lagi, IOMAN akan mengambil data bulan selanjutnya. Oke. Jadi kalau saya tulis -1 gimana? Dia akan ambil data bulan sebelumnya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ambil data terakhir di sini, data tanggal terakhir di bulan Januari, kita menggunakan IOMAN, 0. Oke. Gitu ya, itu konsepnya. Nah, sekarang kita bikin rumusnya lagi. Kita bikin rumus sum ifs. Oke. Oke. Ini saya agak malas ya. Jadi saya akan copy rumus yang di sebelahnya. Oke, Ctrl C. Saya balik ke sini. Ctrl V, oke. Yang sekarang saya lakukan, saya akan hanya mengedit bagian belakang nih teman-teman. Oke, saya akan mengedit bagian belakang. Oke, di sini saya mau bukan cuma less than, karena saya bisa menggunakan IOMAN untuk dapatin angka 31 Januari. Jadi saya akan menggunakan sama dengan yang E4 ini, yang merefer ke sel di bawahnya akan saya ganti dengan rumus IOMAN. Start date-nya apa? Ini 1 Januari. Kemudian kita pilih 0. Oke, jadi dia akan menghasilkan nih bulan Januari tanggal 31. Semoga benar ya, kita enter ya. Dan jawabannya sama. Dan sekarang the magic ya, saya nggak perlu, tunggu, saya hapus dulu yang ini ya, biar kita bisa lihat difference-nya. Saya nggak perlu yang tadi Januari 2021, karena begitu saya copy, saya bisa dapat exactly angkanya, dan ini benar. Kenapa? Karena kita cuma mereferensi ke satu sel aja. Dan alasannya apa? Karena IOMAN. Karena rumus IOMAN. Oke, kalau teman-teman yang selama ini menggunakan cara ini, oke, sekarang saat yang tepat untuk beralih dan menggunakan IOMAN. Oke, end of month. Yang terakhir yang lebih menarik ya buat teman-teman yang suka menantang diri sendiri dengan rumus. Oke, kita menggunakan rumus sum product, teman-teman. Rumus sum product dan menggunakan kombinasi dengan teks. Oke, jadi yang saya lakukan sekarang, di sini ada bulan dan tahun ya. Kalau saya mau bikin unik sebetulnya, saya bisa merubah tampilan ini menjadi bulan dan tahun, dan saya akan compare bulan dan tahun pada kolom A. Oke, sum product ya, kita mulai. Kita menggunakan rumus sum product. Yang pertama kali saya lakukan, saya akan menggunakan rumus teks. Oke, saya agak zoom out ya supaya bisa lebih kelihatan ya. Oke, saya akan menggunakan rumus sum product. Oke, yang pertama saya akan menggunakan rumus teks. Value-nya apa? Saya mau highlight ini semua sampai ke bawah, kemudian naik ke atas dengan Ctrl Backspace, F4 1 kali. Oke,
Kemudian Excel bertanya, angka tanggal yang di kiri ini kita mau ganti dengan format apa? Saya mau ganti dengan format MMYY. Saya mau ganti dia jadi bulan sama tahun nih. Karena itu unik ya. Januari, kalau ini datanya sampai tahun 2021, 2022, kita harus tempelin YY-nya supaya dia jadi 0120. Oke, 01 tahun 2020. Oke. Nah, ini akan saya adukan, saya match dengan data di sini dan lagi-lagi menggunakan teks. Oke, saya bikin teks, value-nya apa di sini? Oke, format teksnya apa? Sama. MMYY. Panjang ya. Apa maksudnya? Ini kalau saya highlight nih, teman-teman. Ya, sebentar, kelebihan. Kalau saya highlight ini, ya, saya highlight rumus teks ini dan press F9, itu adalah dia akan mengganti data yang di sini yang tadinya adalah 1 Januari 2020 menjadi 0120. Oke. Sama halnya dengan di sini. Oke, ini akan sangat panjang ya ini. Kalau saya press F9 sekarang ini akan sangat panjang, oke. Tapi terlalu banyak. Sebentar saya pilih teks dan saya akan pilih sampai kurung tutup di sini, press F9. Datanya sangat banyak nih. Karena yang dilakukan Excel dia ini adalah dia mengganti nih data tanggal di sini menjadi MMYY. Oke, bulan dan tahun. Dan sekarang yang dilakukan sama Excel, dia akan satu-satu dicek, oh ini MMYY-nya sama nggak sama MMYY sini? Kalau sama, berarti satu, ya, sama produk ya. Dan jadi di sini akan menghasilkan satu, karena ini semua bulan Januari ya. Begitu nanti dia sampai ke bulan Februari, ini akan menjadi 0 nih. Oke, karena false ya, karena ini akan menjadi 0220 dan kita membandingkan dengan 0120. Jadi false, ini akan salah semua. Jadi kalau udah gitu, ini akan menghasilkan 1 yang bawahnya menghasilkan 0. Nah, kalau udah 1 ya, selanjutnya kita mengalihkan dengan total omsetnya. Saya akan highlight semuanya sampai ke bawah, naik ke atas, kita kunci dengan F4, kurung tutup sekali lagi. Sebentar, ada yang salah. Ini teks yang pertama. Oke, ini teks. Oke. Nah, jadi seperti gini ya. Ini komponen yang pertama nih, teman-teman. Komponen yang pertama, oke. Kita mau ngecek teks yang di sini sama nggak sama teks di sini. Kalau sama kasih 1, kalau nggak kasih 0. Oke, jadi dapat series ya. Ini kalau saya highlight ya, teman-teman, ya, saya press F9, ini akan menghasilkan 111 banyak, kemudian 0000. Oke, kita cek ya F9 tuh. Oke, belum 1 ya. Dia jawabnya false, true dan false. Oke. Saya undo karena datanya banyak banget tuh. Jadi agak kepotong tadi. Oke. Jadi dia akan seperti itu, dan kalau dia 1 kita akan kalikan dengan angka di sini. Oke, kita coba ya. Semoga berhasil ya. Enter, dapat angka yang sama, teman-teman. Saya double klik, dapat angka yang sama. Oke. In case teman-teman saya repeat ya gimana cara kerjanya. Cara kerjanya misalnya di bulan Januari kita mengganti tampilannya dengan MMYY, oke? Dan di sini juga diganti menjadi MMYY. Inilah hebatnya Sum Product. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya di dalam rumusnya. Dan kalau dia true, dia akan kasih 1, kalau dia false kasih 0. Jadi 1 kalau dikalikan dengan omset akan dapat angka, dan dia akan menjumlahkan semua angkanya dan jadilah angka seperti ini. Oke. Ini agak advance, kalau teman-teman masih bingung, nggak apa-apa, di digest dulu ya, nanti ditonton lagi, dicobain, siapa tahu Sum Product ini bisa jadi bisa kasih pencerahan buat teman-teman. Terus terang buat saya nih, sebelum saya menggunakan Excel 365, teman-teman yang suka ikut kelas saya mungkin udah bosan ya. Saya selalu bilang Sum Product is my favorite formula, rumus. Oke, rumus favorit saya itu Sum Product karena sangat powerful. Oke, dan inilah yang kita bahas di yang terakhir ya. Saya akan ngomongin Sum Product. Sekarang kita ngomongin Sum Product sedikit lebih dalam, oke, tapi cuma khusus Sum Product, oke. Jadi misalnya di sini saya punya tanggal dan ada omsetnya, oke, ada omsetnya, omset formatnya belum pas, kita klik seperti ini supaya sama, oke. Nah, sekarang kita mau tanya nih, oke, ini ada tanggal 1, tanggal 2, ada omsetnya. Bos tanya, Adit ya, saya pengen tahu ya, dari setiap hari kita jual, itu hari apa sih yang omsetnya paling besar gitu. Oke. Gimana caranya? Berarti kita mau menjumlahkan dengan satu kategori nih, dengan satu kondisi. Kondisinya adalah harinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Oke. Jadi teman-teman sudah pikir ya, pakai sum if dong. Kita mau sum if ya, if harinya Senin, Selasa, Rabu. Satu kategori aja sum if, nggak usah pakai s. Sum if. Tapi the problem is sum if tidak bisa menghandle ya, menghandle perubahan dari tanggal ke hari. Oke. Dari tanggal ke hari. Perubahan dari tanggal ke hari kita menggunakan rumus yang namanya weekday. Oke, saya akan menggunakan rumus weekday. Oke, weekday. Weekday kan tanya serial number, tanggalnya yang mana? Tanggalnya di sini. Oke. Kemudian return type. Oke, karena nggak di semua negara ya Sunday itu nomor 1 gitu ya. Ada di beberapa negara hari pertama itu ya Senin gitu ya. Tapi defaultnya itu Sunday adalah 1, Saturday yang hari Sabtu adalah tanggal 7. Oke, bukan tanggal 7, sorry. Angka 7. Jadi saya akan pilih yang pertama aja. Oke, enter. Dan di sini kalau kita lihat ini menghasilkan 4. Berarti kalau yang 1 itu adalah Sunday, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ini Rabu ya. Buat double check saya akan highlight kolom A, kemudian kita klik kanan, pilih format cell, dan saya akan ganti date-nya supaya ada harinya ya. Saya akan pilih yang terakhir nih. Oke, double klik. Benar nggak Rabu? Iya benar. Wednesday. Oke. Kalau saya copy ke bawah lagi, dia akan menjadi 5 karena 5 itu adalah Thursday, hari Kamis. Oke. Nah, sum if nggak bisa menghandle weekday. Oke, kalau teman-teman coba masukin nih dalam rumus sum if itu kan error. Dan yang bisa handle rumus ini seperti tadi ya, kita menggunakan rumus teks dalam sum product bisa menghandle weekday. Caranya gimana ya? Caranya kita akan menggunakan rumus sum product, oke? Sum product. Cara kerja sum product itu kita ngebandingin satu dengan kategori kita, oke? Jadi yang pertama saya lakukan, saya akan lakukan ini. Saya akan cek nih weekday dari siapa? Dari semua tanggal ini, oke? Kita blok ke bawah, kemudian naik ke atas, dan saya F4 satu kali karena saya mau copy ke bawah. Saya mau cek weekday-nya dia nih, ya. Kalau teman-teman nggak percaya ya, ini akan menjadi apa? Saya akan highlight ini semua weekday dan saya akan, belum selesai ya. Ini kita pilih return type-nya 1. Oke. Return type-nya 1, bukan koma karena komputer saya titik koma. Oke. Dan kalau saya highlight ini semua dan saya press F9, dia akan kasih angka nih, angka semua 712 itu adalah angka hari ya. 1 adalah Sunday, 2 adalah Monday, hari Senin dan seterusnya. Oke, itu yang akan dihasilkan, datanya banyak banget ya. Oke, dan saya mau cek nih apakah dia sama dengan Senin. Seninnya itu apa? Senin itu 2 dan saya buat di sini ya, buat helpernya nih. Senin itu 2. Jadi kalau saya cek lagi nih, yang tadi adalah angka 127 bla bla bla, kita mau cek yang sama dengan 2, hasilnya adalah true. Yang tidak sama dengan 2, hasilnya adalah false. Oke, kita cek ya, F9 ya. Sekarang dia akan masukkan false di sini ya, false sampai ada true gitu ya. Karena dia akan terus cek hari-harinya, oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya false itu corresponding ke sini. Ini false karena ini bukan hari Senin. Ini false sampai ke bawah nanti dia di sini nih yang ke-26 baru dia ketemu hari Senin. Yang ke-26 tuh mungkin di bagian bawah lah ya. Oke. Jadi saya undo buat balik lagi. Ini adalah yang pertama nih, kondisi yang pertama. Oke. Kemudian kita kurung tutup karena ini adalah kondisi pertama. Nah, kalau udah dikalikan seperti itu, ini misalnya false, dan kalau dia true, kita kalikan dengan angka omset di sebelahnya. Caranya kita akan multiplication, kita kalikan, kita klik dan kita highlight sampai ke bawah, naik ke atas, Ctrl backspace, F4 satu kali, oke, kurung tutup teman-teman. Oke. Semoga benar ya. Kita coba cek ya, enter ya, enter. Oke. Angkanya sebanyak ini, oke. Dan kalau kita copy ke bawah, angkanya di sini kita press F2, apakah ada yang lari? Enggak ada yang lari. Oke. Kita double klik dan datanya 57M, oke, 57,5. Kita double cek ya. Saya akan blok kolom B. Oke. Karena ada hari Minggu di sini. Hari Minggu enggak kecek. Kalau teman-teman mau cek, kita bisa insert, oke. Saya pilih rumus weekday di sini dan saya menggunakan rumus weekday. Oke, untuk tanggalnya enter. Oke, formatnya salah nih karena formatnya tanggal. No problem, kita klik kanan, format cell, kita pilih number dan dia akan hasilkan angkanya. Oke, Wednesday itu 4, Thursday itu 5 dan seterusnya. Double klik ya.
Oke, double klik. Dan sekarang saya cuma mau ngecek Senin. Senin itu weekday nomor 2. Kita akan cek ya. Kita akan pilih nomor 2. Oke, dan saya akan klik di kolom C. Apakah dia sama dengan 11,3 M. Kita klik ya. Dan di bawah teman-teman lihat kita dapat 11,3 M. Oke, berarti rumus yang kita buat nih, rumus sum product yang saya buat di sini, it's working. Oke, jadi sum product it's lebih powerful dari sum ifs karena dia bisa menghandle beberapa rumus di dalam rumus sum product itu sendiri. Oke, di sini kita pakai weekday. Sekarang nih trik yang terakhir saya mau bikin lebih advance lagi teman-teman. Teman-teman bos panggil Adit, aduh kita mau tahu nih ya dari hari-hari ini di tahun 2020 dan bulan keempat, oke, berapa sih penjualannya? Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan ada berapa kondisi nih. Kondisi pertama harinya, oke. Kondisi kedua tahunnya, kondisi ketiga bulannya. Ada tiga kondisi, oke. Dan di sini nggak ada bulan ya teman-teman, nggak ada bulan. Berarti kita harus menggunakan rumus month. Di sini nggak ada tahun, berarti kita harus menggunakan rumus year. Dan sum ifs itu nggak bisa handle rumus-rumus ini. Sum product bisa, oke. Ini lagi-lagi betapa powerfulnya sum product ya. Kita coba ya. Saya akan menggunakan rumus sum product, oke, dan agak panjang kali ini karena ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, saya buka kurung lagi, oke, dalam setiap satu kondisi itu dalam satu kurung buka dan kurung tutup. Oke, yang pertama apa nih? Kita mau cari weekday-nya itu sama dengan 2. Jadi lagi-lagi saya menggunakan rumus yang tadi, weekday. Weekday apa nih? Weekday tanggalnya. Kita blok sampai ke bawah. Oke, kemudian kita naik ke atas dan saya press F4. Oke, kita cek apakah dia sama dengan 2. Oke, ini yang pertama. Oke, lagi-lagi dia akan kasih true, false, segala macam ya. Panjang banget kan datanya sampai 10.000 by the way. Oke. Jadi ini yang pertama. Kalau udah gitu, kita mau kalikan lagi dengan kondisi yang kedua. Apa itu kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua, kita mau tahunnya itu sama dengan 2020. Oke. Jadi saya akan menggunakan rumus year. Oke, rumus year akan menarik tahun dari sebuah tanggal. Oke, saya akan pilih tanggalnya lagi-lagi blok sampai ke bawah karena ada tahun 2021 ya by the way. Jadi kita harus ngefilter. Oke, naik ke atas, Ctrl backspace, F4 satu kali. Oke, kurung tutup sama dengan 2020. Oke. Kemudian saya geser ini supaya kelihatan. Oke, kita kurung tutup untuk menutup kondisi yang kedua. Oke. Kemudian kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga kita mau cek nih ya bulan dari sini. Jadi kita menggunakan rumus month. Oke, dari mana? Oh, dari sini. Kita blok lagi. Kita blok sampai ke bawah, naik ke atas, Ctrl backspace, F4 satu kali. Oke. Kurung tutup dan kita mau cek, by the way, saya melakukan kesalahan di sini. Oke. Ini adalah kurung tutup, oke. Dan kemudian ada titik koma 1. Oke. Dan di sini month kita mau cek sama dengan apa? Sama dengan 4. Tapi di sini harus hati-hati ya, karena saya sengaja nggak menggunakan absolute reference supaya saya bisa cek nih. Teman-teman di sini F11, kita mau dia tetap di sini. Jangan ikutan turun. Oke, kalau tadi kita membandingkan weekday, kita ambil E13, kita mau dia turun. Waktu kita copy ke bawah, kita mau dia turun. Tapi F11 kita nggak mau dia turun, kita mau dia tetap barisnya baris 11. Jadi kita F4 2 kali. Oke, dollar sign di depan 11, sama halnya dengan bulan. Jadi saya akan highlight F4 2 kali, dia akan berada di baris ke-11. Kurung tutup untuk kondisi yang ketiga. Jadi ini kondisi yang pertama nih. Oke, kita cek weekday-nya sama nggak dengan 2. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita cek tahunnya sama nggak dengan 2021. Kemudian yang ketiga kita cek bulannya sama nggak dengan bulan 4. Oke, kalau itu udah semua tuh udah dikalikan, dia akan menghasilkan kalau tiga-tiganya true dia akan menghasilkan angka 1. Oke, kalau ada yang salah ya udah jadinya 0. Dan setiap ada angka 1, oke, kita akan mengalihkan dengan datanya di sini omsetnya. Kita copy ke bawah, naik ke atas, F4 satu kali, kurung tutup untuk datanya. Kali ini nggak ada tanda sama dengan ya, karena kita nggak mau bandingkan, kita mau ambil datanya. Oke, kemudian kurung tutup sekali lagi buat tutup sum product. Oke, panjang ya teman-teman ya. Tapi percayalah sum product is very powerful. Jadi teman-teman pastiin coba. Saya coba enter ya, semoga nggak salah ya. Enter, kita dapat angka seperti ini. Saya akan copy ke bawah.
Kemudian saya akan cek apakah kotaknya semua ada yang lari. Ya, oke, ini ikut-ikutan relatif betul karena kita nggak mau kita kunci, tapi ini tetap di sini, tetap di sini. Kotaknya juga nggak ada yang jalan. Oke, that's good. Berarti absolute cell reference kita lagi berjalan nih. Jadi benar ya. Kita double klik. Oke, semuanya oke. Kita double check. Saya akan cek Sabtu. Oke, Sabtu di sini dibilang 102 juta. Saya akan copy ke atas supaya kita bisa melihat paste spatial. Oke, kemudian formatnya kita copy. Oke, 102 juta. Dan yang akan saya lakukan, saya akan pilih weekday-nya cuma hari Sabtu. Oke, which is tanggal 7 ya. Kemudian tahunnya itu hanya tahun 2020 dan bulannya bulan April. Oke, kita enter. Dan saya mau tahu nih jumlahnya apakah 102.391. Lu kayak di bawah 102.391. Yes. Jadi kita bisa menjumlahkan dengan 3 kondisi, bahkan dengan kasus yang lebih complicated nih. Ya, semua yang kita ambil di sini nggak ada yang ngomongin tanggal ya, by the way teman-teman. Semua kategori yang kondisi yang kita punya nggak ada yang ngomongin tanggal. Kita ngomongin weekday hari keberapa, kita ngomongin bulan, ngomongin tahun, dan tiga-tiga ini kalau tadi ini saya nggak buat ya, itu nggak ada karena kita cuma modalnya tanggal. Jadi kalau teman-teman nge-handle data dengan tanggal, langsung pikir sum product, oke? Karena sum product bisa banget bantu teman-teman, provided ya, oke? Ini harus ada angka ya. Kalau ini ada teks 1 aja, ini semua bakal error, oke? Karena sum product kita mau menjumlahkan hasil perkalian, apa yang dijumlahkan, apa yang dikalikan, angka. Kalau nggak ada angka, oke? Karena ada teks, jadi rumusnya nggak bisa jalan. Oke, semoga berguna ya teman-teman ya. Lagi-lagi sum product powerful banget, jadi dicobain, oke? Wah, udah 1 jam lebih nih, kepanjangan saya ngejelasin. Ada yang mau ditanyain? Sebentar ya, saya coba baca satu-satu ya. Oke. Senang untuk ikut kelas Excel, yes, welcome, sering-sering ke sini. Oke. Untuk Office biasa, data tersebut geografi tersedia 365 Mas. Kalau nggak ada 365, Mas Faisal nggak bisa, harus 365. Jadi itu khusus yang punya 365 ya. Makanya tadi saya poll dulu nih yang punya 365 berapa ya. Jadi sekarang banyak ya, setengah dari yang ikutan itu pakai 365, keren. Oke. 50%. Oke, sorry telat Min, no problem. Oke, mohon izin live, silakan. Daging banget, yes. Semoga bermanfaat ya. Oke. Ngedrag satu kolom dengan cepat. Ngedrag satu kolom dengan cepat. Ngopi ya maksudnya. Ada yang bertanya ya. Jadi gimana sih cara ngopi dengan cepat gitu ya? Ngedrag ya. Ngedrag. Oke. Ini this is the problem ya. Waktu tadi saya bikin rumus, kalau data kita sampai 10.000 kayak gini dan kita mau ngedrag kayak gini ya, itu capek banget ya. Karena kita harus gini nih, terus di-drag dengan mouse dikit-dikit. Kalau data 10.000 gimana, capek kan, betul ya. Jadi kita menggunakan keyboard shortcut. Saya sangat menyarankan teman-teman buat pakai keyboard shortcut. Oke, keyboard shortcut untuk ngeblok. Oke, ngeblok sampai bawah sampai dia ketemu blank. Oke, itu adalah Control Shift Down. Down itu ini ya, tanda panah ke bawah ya. Oke, kita coba ya, Control Shift Down, dia akan ngeblok sampai dia ketemu blank di sini nih. Dia akan berhenti. Oke, buat naik ke atas, oke, Control Backspace. Dia akan balik lagi ke active cell yang warna putih sendiri nih, disebut active cell. Oke, tapi kalau nggak mau ngeblok gimana? Kalau misalnya cuma mau ke sel terakhir sampai ketemu blank, itu Control Down aja, nggak pakai Shift, Control Down. Saya akan press Control Down, dia akan ke bawah tuh sampai ketemu blank. Buat naik lagi, Control Up, oke, naik ke atas, Control Up, oke. Saya coba baca lagi. Fungsi dan rumus pada kolom omset. Emang ada rumusnya ya? Sebentar ya, saya cek ya. Enggak ada nih, omset enggak ada rumus. Ini cuma angka aja. Fungsi dan rumus pada kolom omset, fungsinya apa? Pertanyaannya benar ya, Pak Mas Muhammad Rizal nih. Fungsi dan. Oke. Fungsi dan dirumus pada kolom omset fungsinya. Dan itu untuk menggabungkan nih. Dan itu untuk menggabungkan. Jadi kalau saya punya nama bos dan Excel, saya mau gabungin data ini nih. Saya mau gabungin dengan cara equal sign, rumus. Kita pilih yang pertama, komponen pertama bos. Kemudian kita gabungkan dengan tanda dan. Kemudian komponen yang kedua Excel, enter, digabung bos Excel.
Tapi kalau kita mau punya spasi gimana? Bos, spasi Excel, no problem. Berarti di tengah-tengahnya nih, di komponen kedua kita akan menggabungkan spasi. Tapi spasi di dalam rumus itu harus menggunakan tanda petik. Jadi tanda petik, spasi, tanda petik. Oke. Jadi ini adalah komponen pertama, ini adalah komponen kedua, dan ini adalah komponen ketiga. Oke. Enter, kita akan dapat bos, spasi, Excel. Itu kegunaannya ya. Jadi yang tadi saya lakukan, kayaknya pas di sum if ya, di sini ya. Nah, jadi di sini saya menggabungkan operationalnya dengan tanggalnya. Jadi digabungin tuh. Jadi tanggal digabungin dengan lebih dari sama dengan. Gitu. Jadi kita menggabungkan dua komponen menjadi satu. Oke. Ada yang tanya, Kak, cara mendapatkan 365. 365 itu strategi Microsoft buat dapat lebih banyak cuan. Oke, jadi kita harus berlangganan. Oke, berlangganan tiap tahun. Jadi bisa beli ya. Kalau mau yang personal, kayaknya sekitar 1,2 juta setahun. Tapi ada yang paket family gitu. Jadi bisa cari teman buat patungan. Jadi kurang lebih nggak sampai 200.000 setahun sebetulnya. Jadi nggak sampai 200.000 setahun itu murah banget sih sebetulnya. Jadi nggak perlulah beli cari bajakan gitu ya. Dan kita bisa dapetin 365 dengan fitur-fitur yang lebih dewa gitu. Oke. Oke, bantu jawab. Yes, thank you. Kita baca lagi cara untuk memindahkan hasil data sudah pakai untuk dipindahkan ke buku baru tanpa harus mengubah nilai. Dicopas aja sebetulnya. Oke, saya nggak bisa contohin karena saya cuma satu Excel ya. Jadi untuk kita copas ya, misalnya saya mau copy ini nih, Ctrl C. Kemudian kita mau paste aja dulu ya, Ctrl V ya. Tapi di sini ada pilihannya nih. Ini pilihannya ya. Jadi pilihannya mau gimana? Apakah mau paste angkanya aja? Oke, kita ngomongin format ya. Tanpa mengubah nilai. Berarti kita harus ganti misalnya value. Dia jadi value. Mungkin kalau pertanyaan kakak, dia ada rumus, nilainya berbeda di buku yang berbeda gitu ya. Seharusnya dia membaca ke workbook yang itu. Gitu. Jadi kalau gitu kopinya formula nih. Oke. Jadi sebetulnya opsi paste ini juga harus dikuasai ya. Kita mau nge-paste value-nya aja, nge-paste formatnya aja, atau nge-paste formulanya aja, atau semuanya. Gitu. Oke. Jadi dicoba-coba aja opsi-opsi ini, siapa tahu itu yang dimauin ya. Oke. Apa bedanya Excel 365 dengan Excel biasa? Excel biasa kalau teman-teman punya Excel 2016, 2019 itu one off belinya. Biasanya kalau beli laptop dapat ya Office 2019. Jadi sekali bayar udah dapat. Excel 365 itu langganan. Kayak kita beli Netflix gitu ya. Kayak kita langganan Netflix tiap bulan berapa gitu. Itu bedanya. Dan Excel Microsoft udah makin pinter dong. Kalau ada fitur baru, dia cuma masukin ke Excel 365 ke subscribernya nih yang langganan. Jadi yang belinya one off nggak dapat update gitu ya. Itu bedanya. Jadi makanya kebanyakan orang sekarang migrasi menggunakan 365 supaya hidupnya lebih indah gitu ya, karena rumus-rumusnya lebih keren. Apalagi kalau teman-teman yang pakai 365 cobain XLOOKUP, filter, sort, unique dan teman-temannya karena itu keren banget gitu. Jadi itu bedanya, oke. Makanya saya senang banget nih setengah dari partisipan di sini pakai 365. Berarti keren, teman-teman bisa belajar secara maksimal, oke. Thank you, bos. Mau tanya apakah ada kekurangan dari formula sum product? Yes. Sum product kalau datanya besar, oke, kalau datanya besar, dia akan jadi lemot, oke. Jadi dia akan lebih lama processingnya, dia makan lebih banyak memori. Jadi kalau misalnya datanya agak sedikit, boleh dicobain. Kalau datanya banyak, saran saya beresin database-nya, oke? Karena biasanya database problemnya. Beresin tabel-tabel database-nya. Nanti kita pakai sum if saja kalau udah beres. Oke. Jadi ada triknya. Jadi misalnya kita punya tanggal. Karena kita berpikir pakai sum product bisa pakai month, year, weekday. Kalau mau pakai sum if, kita bikin kolom bantuan. Kita tarik year-nya, kita tarik month-nya, kita tarik weekday-nya. Dan nanti kita gunakan kolom bantuan ini dalam rumus sum ifs. Oke, itu salah satu alternatifnya. Oke. Sip ya, hampir 1,5 jam. Padahal rencana saya cuma 45 menit. Oke, tapi hopefully ya, teman-teman dapat dapat ilmunya. Oke, karena semoga bisa ngebantu di kerjaan di kantor ya. Oke.